Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika di hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Dan yang kita bahas adalah memahami konsep operasi hitung campuran bilangan cacah. Dalam memahami konsep operasi hitung campuran bilangan cacah, kita harus tahu apabila kita harus menyelesaikan operasi hitung bilangan yang melibatkan 3 atau lebih bilangan dengan operasi hitung yang berbeda, maka kita perlu paham dulu tentang konsep atau aturan-aturan yang berlaku dalam pengerjaan operasi hitungnya. Jadi nanti apabila kalian harus mengerjakan soal di mana ada lebih dari 3 bilangan dengan operasi hitung yang berbeda, maka kalian harus paham dulu tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengerjaan operasi hitungnya. Nah, yang sangat perlu kalian ingat adalah urutan dari pengerjaan soalnya. Ketika ada beberapa tanda operasi hitung kan ada tambah, kurang, kali, bagi, kurung, seperti itu. Yang harus kalian ingat, yang pertama harus kalian kerjakan adalah kurung. Setelah tidak ada kurungnya, baru kalian lihat kali atau bagi. Nah, kali atau bagi. Nah, setelah semua sudah dikerjakan, sudah tidak ada kurung, tidak ada kali, tidak ada bagi, baru kalian kerjakan tambah atau kurang. Jadi, utamakan kurung dulu, terus kali bagi, baru tambah atau kurang. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, konsep urutan pengerjaan operasi hitung campuran yang pertama adalah kurung. Ingat ya, yang pertama adalah kurung. Jadi, yang harus kalian lihat dahulu adalah bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada kurung harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Itu adalah urutannya. Yang kedua, kali dan bagi. Jadi kalau ini tergantung urutannya. Yang penting ada kali dan bagi, maka itu kalian kerjakan setelah tidak ada tanda kurung lagi. Jadi utamakan kali atau baginya. Nah, perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Jadi kalau nanti di soal itu ada kali terlebih dahulu baru bagi, maka kalian hitung kali dulu baru bagi. Tapi apabila bagi terus kali, maka kalian kerjakan dulu, dibagi dulu baru dikali. Kenapa? Karena kali dan bagi ini setara. Jadi siapa yang ada di depan, maka itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Ingat, setelah tidak ada tanda kurung. Nah, yang ketiga, setelah tidak ada kurung, tidak ada kali dan bagi, maka kalian hitung tambah dan kurang. Nah, tambah dan kurang ini sama dengan penjumlahan ya. Penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Jadi ini ketika ada penjumlahan dan pengurangan, kalian lihat letaknya di mana. Jadi setelah tidak ada kurung, tidak ada kali dan bagi, tinggal ada tambah dan kurang, maka kalian pekerjakan sesuai urutan. Apabila tambah dulu,
baru kurang, maka kalian tambahkan dulu baru kurang. Tetapi bila tandanya itu kurang dulu baru tambah, maka kalian kurangkan dulu baru ditambah. Seperti itu ya. Jadi untuk tambah dan kurang ini setara. Jadi tergantung posisinya ada di mana terlebih dahulu. Ingat. Jadi jangan karena Bu Nisa bilang tambah dan kurang terus kalian utamakan tambah dulu baru kurang. Bukan begitu. Bila ada tambah dan kurang atau kurang dan tambah, kalian kerjakan sesuai urutan tandanya. Siapa yang dahulu maka itu yang dikerjakan. Nah, apabila ada dalam soal itu ada kali bagi tambah kurang, maka kalian kerjakan kali dan baginya dulu. Setelah selesai, tidak ada kali dan bagi, udah selesai, baru kalian tambah dan kurang. Itu aturan nomor 4. Perkalian pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu, baru ke penjumlahan dan pengurangan. Ibu harap kalian paham. Ibu kasih contoh pertama. 8 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 dikurang 3 kurang 15 dibagi 3. Kalian lihat baik-baik soalnya. Di situ ada tambah, ada kali, ada kurung, ada kurang, ada bagi. Ini ada semua ini. Ada kurung, ada tambah, ada kali, ada bagi, ada kurang. Jadi kalian ingat-ingat peraturannya tadi. Yang pertama adalah kerjakan kurung terlebih dahulu. Nah, dari soal itu yang ada di dalam kurung adalah 5 dikurang 3. Ya, kalian lihat. Yang ada di kurung adalah 5 dikurang 3. Maka ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Bilangan yang lain posisikan pada posisinya masing-masing. Jadi 8 tetap belum dikerjakan, jadi tetap ditulis. Ditambah 6 tetap. Kenapa? Karena belum dikerjakan. Kenapa belum dikerjakan? Karena kita baru mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Nah, dikali 2. 2 dari mana? 2 adalah hasil dari 5 dikurang 3. Ya. 5 dikurang 3 yang dikurung tadi, hasilnya adalah 2. Dikurang 15 sama, atas juga ada kurang 15 dibagi 3. Jadi diperoleh pengerjaan kedua setelah kurung dikerjakan. Jadi 8 ditambah 6 dikali 2 dikurang 15 dibagi 3. Sudah tidak ada tanda kurung. Kenapa? Karena kurungnya sudah dikerjakan. Selanjutnya, kerjakan kali bagi dahulu. Di situ ada kali, ada bagi. Berarti kalian kerjakan kali baginya. Kalinya ini 6 kali 2, baginya yang ini 15 dibagi 3. Ya. Nah, jadinya 8 tetap turun 8. Kenapa? Karena memang belum dikerjakan. Kenapa? Karena dia bukan tanda yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 6 kali 2 jadi 12. Jadi kita sudah kerjakan perkaliannya. 6 kali 2 yaitu 12. Dikurang 5. 5 dari mana? Dari 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, kita peroleh lagi operasi hitungnya. Hasilnya adalah 8 ditambah 12 dikurang 5. Sudah tidak ada kali bagi. Kenapa? Karena kali dan baginya sudah kita kerjakan. Tadi kalinya adalah 6 kali 2. Sudah kita tulis 12. Dan 15 dibagi 3 sudah kita tulis 5. Nah, setelah diperoleh operasi hitung yang hanya memuat tambah dan kurang saja,
maka tinggal diselesaikan dari arah kiri. Nah, dari 8 ditambah 12 dikurang 5. Dari kiri dulu, 8 ditambah 12 hasilnya 20 dikurang 5. 20 dikurang 5 hasilnya adalah 15. Jadi soal yang panjang tadi, 8 ditambah 6 dikali dalam kurung 5 dikurang 3 dikurang 15 dibagi 3 hasilnya adalah 15. Ibu harap kalian paham. Kalau tidak paham, kalian ulang-ulang lagi supaya lebih paham. Jangan diloncat-loncat ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, ini Bu Nisa kasih contoh kedua. Untuk pembelajaran ini cuma Bu Nisa kasih 2 contoh. Ibu harap kalian paham. Jadi ketika ada soal dengan bentuk apapun, kalian nanti tetap bisa mengerjakan karena sudah paham konsepnya. Ini contoh kedua. 17 dikurangi 20 dibagi 5 dikali 2 dikurang 18 dibagi 6. Ini 17 dikurang 20 dibagi 5 dikali 2 dikurang 18 dibagi 6. Kita lihat di situ tidak ada tanda kurung. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita loncat ke langkah kedua. Karena tidak ada tanda kurung, maka kerjakan kali bagi dahulu. Nah, kerjakan kali bagi dahulu. Di sini ada tanda bagi, tanda kalinya di 20 dibagi 5 dikali 3. Dikali 2. 20 dibagi 5 dikali 2. Dan ada juga 18 dibagi 6. Nah, ini kita yang posisi lebih awal adalah 12 dibagi 5. Ya, pembagian yang pertama itu 12 dibagi 5. Kita hitung dulu, 12 dibagi 5 kan 4. Jadi hasilnya adalah 17 tetap dikurangi 4. 4 itu dari 20 dibagi 5 dulu dikali 2, ini 2 tetap masih dikurang, ini tuh juga dikurang atasnya 18 dibagi 6 masih sama, belum kita kerjakan untuk perkalian dan pembagian selanjutnya. Nah, setelah terdapat ini, kerjakan kali bagi terlebih dahulu. Di sini ada 4 kali 2 dan 18 dibagi 6. Nah, ini yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadinya nanti 17-nya tetap 17 dikurang 8. 8 dari mana? Dari 4 dikali 2 dikurang 3. Dari mana? 18 dibagi 6 itu 3. Jadi hasilnya adalah 17 dikurang 8 dikurang 3. Setelah sudah tidak ada lagi kali bagi dan yang hanya memuat tambah dan kurang saja, ini kan tinggal kurang. Tambahnya sudah nggak ada. Jadi langsung diselesaikan dari arah kiri. Berarti 17 dikurang 8. Hasilnya adalah 9 dikurang 3. Hasilnya adalah 6. Nah, udah dapat hasilnya 6. Berarti soal yang tadi panjang, 17 dikurang 20 dibagi 5 dikali 2 dikurang 18 dibagi 6. Hasilnya adalah 6. Ibu harap kalian paham ya. Contoh yang kedua ini. Jadi nanti ketika kalian Bu Nisa kasih soal, akan bisa mengerjakan dengan mudah. Ingat urutan pengerjaan. Yang pertama, kalau ada tanda kurung, maka kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu.
Yang kedua, setelah tidak ada kurung, maka kalian kali dan bagi yang dikerjakan sesuai urutan posisi. Jadi kalau kali dulu baru bagi, berarti kalian kerjakan kali dulu baru bagi. Tapi kalau di situ tandanya bagi dulu baru kali, maka kalian kerjakan bagi baru dikali. Setelah dikerjakan dan tidak ada lagi kali bagi, tidak ada kurung, maka kalian kerjakan tambah dan kurang. Dan karena ini juga setara tambah dan kurang ini, maka kalian kerjakan sesuai urutan tambah dan kurangnya ada di mana. Jadi misal tambah dulu baru kurang, ya kalian kerjakan ditambah dulu baru dikurang. Bila kurang dulu baru tambah, berarti kalian kerjakan dikurangi dulu baru ditambah. Seperti itu ya. Ibu harap dan sangat berharap kalian paham. Jadi kalian kalau belum paham diulang-ulang lagi supaya benar-benar paham. Dan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Nisa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya. Jadi tinggal mengerjakan soal dengan baik. Nah, ini ada tugas. Tugasnya adalah kerjakan ayo berlatih 2.1 halaman 38. Jadi kalian buka buku kalian, buku matematika. Kerjakan ayo berlatih 2.1 halaman 38. Itu ada banyak sekali soal. Ibu pilihkan 4 soal saja. 1F, 1M, nomor 2, dan nomor 5. Jadi ini ada 4 soal. Nomor 1F, nomor 1M, nomor 2, dan 5. Ya, 4 soal. Kerjakan di buku tulis. Ini yang harus kalian perhatikan. Untuk yang kemarin-kemarin ketika kalian mengerjakannya masih di buku paket, masih Bu Nisa kasih nilai. Tapi nanti kalau kalian kerjakan di buku paket, maka Bu Nisa akan minta kalian untuk pindahkan ke buku tulis. Karena ini kerjakan di buku tulis. Kenapa harus di buku tulis? Karena harus pakai urutan cara pengerjaan. Jadi tidak langsung jawabannya saja. Perhatikan, tidak langsung jawabannya saja. Harus pakai urutan cara pengerjaannya. Jadi tidak langsung. Supaya apa? Supaya tidak terkesan kalian ngitungnya pakai kalkulator. Walaupun mungkin memang kalian tidak pakai kalkulator, tapi kalau kalian mengerjakannya langsung, maka itu Bu Nisa anggap mengerjakannya pakai kalkulator. Jadi harus ditulis pakai cara urutan pengerjaan. Dan paling lambat dikirim hari ini pukul 8 malam atau 20.00 WIB. Ibu tunggu. Insya Allah langsung Ibu nilai. Jadi kalian tahu mana yang salah dan bisa diperbaiki. Jadi Ibu harap kalian nanti setelah mengerjakan soal jadi lebih paham. Kalau ada pertanyaan juga bisa bertanya langsung. Jadi kalian sudah lancar di konsep operasi hitung campuran bilangan cacah ini. Selamat mengerjakan dan Ibu ucapkan terima kasih. Itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.